sampai dengan saat ini kita belum ada MOU, tapi arah ke sana sudah ada. Sehingga kepastian menggelar Liga 3 itu semakin jelas gitu ya. Sepak bola itu sesungguhnya kan menjadi industri. Iya. Ya. Nah, pengertian industri ini bukan hanya soal bagaimana kita mengelola alat-alat olahraga. Kadang-kadang hanya sebatas itu. Sepak bola DKI Jakarta akan menghadapi sejumlah agenda penting ke depannya. PON 2021 di Jayapura sudah di depan mata dan tidak lama lagi ibu kota juga akan bersiap menggelar Liga 3 DKI Jakarta. Bagaimana persiapan Provinsi DKI Jakarta menghadapi agenda penting tersebut? Tepat hadir dengan hormat di depan saya perkenalkan Bapak Brigjen Pol Bapak Uden Kusuma Wijaya sebagai Ketua Asprof PSSI DKI Jakarta. Selamat malam Pak Uden, apa kabar Pak? Selamat malam, kabar baik. Terima kasih sekali Pak Uden sudah menyempatkan hadir di Akurasi TV di tengah kesibukannya yang pasti luar biasa nih Pak Uden ya. Betul, betul. Aktivitas saat ini memang di tengah pandemi ini luar biasa lah. Ya, tapi di satu sisi memang kita harus tetap menjaga prokes. Iya, betul Pak. Yang penting sehat selalu Pak ya. Imun supaya terus naik nih Pak. Pak, saya langsung aja nih Pak, karena banyak sekali topik yang hari ini kayaknya akan sangat seru dibahas bersama Pak Uden. Di sepak bola Indonesia nih Pak, mungkin masyarakat ingin mengenal lebih jauh, sudah banyak yang bertanya juga mungkin Pak Uden banyak posisi-posisi penting saat ini, tetapi mungkin termasuk saya Pak, nama Pak Uden saya kenalnya waktu pertama kali menjadi manajer Bayangkara FC U20 ya Pak ya, dan melahirkan banyak pemain muda saat itu. Terus kemudian eh, mungkin bisa dijelaskan nih ke kami semua, apakah sebelumnya Pak Uden memiliki latar belakang sepak bola Pak? Iya, memang ini persoalan ya. Seringkali memang latar belakang itu menjadi masalah. Hmm, Tapi ini apa namanya? Menurut saya itu fair saja ya. ya, Eh, Manusia pada akhirnya kan melihat ya background itu bagian penting daripada apa namanya seseorang pada saat seseorang. ini, apalagi sekarang di zaman era digital ya. Iya, Oke, jadi betul, jadi memang kalau ditanya apa background saya terkait dengan sepak bola katakanlah gitu ya. Kebetulan memang saya juga sebelum masuk di dunia militer, dalam hal ini adalah kepolisian, kami adalah juga mantan pemain ya. oke. Uh, Ya ini yang menjadi kemudian apa namanya menjadi motivasi saya ya, kenapa terus kemudian saya yang sudah menjadi anggota Polri ini apa namanya kok ingin lagi gitu ya Mhm. masuk ke dalam dunia sepak bola ini. Jadi ada ceritanya itu Nah, sesungguhnya ya, ada menarik nih ceritanya. pasti Ini yang nih. menarik ya. Pada saat itu ketika usia-usia kita muda ya, sedang Mhm. menjadi pemain-pemain muda lah saat Ya, itu, lulus SMA sama dengan rata-rata pemain bola saat itu ya, di usia-usia saya pada saat itu, sampai dengan saya juga ikut Suratin dan lain sebagainya ya. oke. Uh, Sudah ada pemikiran dari saya gitu ya. Pada saat itu saya berpikir ke depan ini kira-kira ketika saya akan terjun menjadi pemain sepak bola profesional, itu masa depan saya nanti itu terjamin tidak gitu kan. Mhm, mhm. Nah, saya sudah panjang pada saat itu pemikiran Iya, saya iya. gitu ya. Ditambah beberapa contoh yang sudah juga saya lihat pada saat itu. Nah, dari pemikiran itu kemudian saya menyimpulkan lah gitu ya. Menyimpulkan bahwa ini tidak dapat ya, saya tidak dapatkan jawaban Oke. kesejahteraan itu di sana. Betul. Nah, sehingga saya harus putar haluan gitu. Mhm. Saya mendaftar ke Akabri waktu itu. Oh, Dan alhamdulillah lulus. Tapi memang tidak serta-merta mematikan ya hobi keinginan bermain bola ya. Karena di Akabri ya pada saat itu di Akademi Kepolisian saya juga tetap ada aktif. aktif di sepak bola. Iya.
Kebetulan kita juga ada Porsitar namanya, Pekan Olahraga Integrasi Taruna Oke. antar angkatan di Itu situ. setahun sekali atau? Per 2 tahun sekali Oh, oke. diselenggarakan, yang kemudian bergantian ya. Panitianya bisa Panitianya. di Akpol, Mhm. tahun berikutnya di Akmil, di AL dan sebagainya. Nah, sampai dengan kami lulus juga, kebetulan dinas pertama saya itu di Kalimantan Barat ya. Dan otomatis saya juga langsung jadi pemain di sana dan mewakili Kalbar waktu itu. Ada zona, dibagi zona dulu ya. Iya. Zona Kalimantan, zona Sulawesi dan sebagainya. Dan kebetulan saya mewakili Kalimantan Barat dan langsung jadi kapten di situ ya Waduh. dalam tim itu. Posisinya apa, Pak? Ya, saya gelandang memang. Gelandang. Udah memang nggak bisa lepas dari gelandang, ya kan? Karena memang diharapkan oleh pelatih saya bisa ya mengemong lah, bisa memimpin adik-adik yang rata-rata lebih muda di bawah usia saya pada saat itu. Kita membawa tim ini dari kabupaten sebetulnya, Kabupaten Ketapang. Yeah. Ya, langsung mewakili provinsi Kalimantan Barat saat itu. Di tahun 94 lah, 94 95 begitu. Kita mewakili Kalimantan. Ya, itu baru di zona itu saja pada saat itu. Jadi artinya saya melihat bahwa memang saya tidak pernah bisa lepas dari sepak bola. Ya. Nah, kemudian tadi saya lanjutkan. Kenapa kemudian saya terutama memang setelah saya merasakan terus menganalisa begitu ya, kenapa kemudian sepak bola kita itu belum bisa menjamin kehidupan para pemainnya ya. Nah, ini persoalan dan kenapa saya ingin masuk di area itu sesungguhnya. Ada sesuatu yang memang menurut saya perlu kita perbaiki sama-sama. Dunia sepak bola itu sesungguhnya kan seharusnya itu menjadi industri. Yeah. Ya. Nah, pengertian industri ini bukan hanya soal bagaimana kita mengelola alat-alat olahraga. Kadang-kadang hanya sebatas itu. Padahal betul. yang dimaksud industri olahraga itu juga adalah jauh yang akhirnya adalah kesejahteraan buat atletnya. Gitu betul. Kita berbicara soal profesionalisme di situ. Kita juga bicara bagaimana sesungguhnya setiap atlet itu kemudian dieksplor secara industri. Ya. Kalau kita bicara penghasilan saja ya, kita bicara penghasilan atlet kita dengan yang di luar sana jauh sekali kayak bumi dan langit. Berarti ada persoalan di situ. Ada masalah di situ. Nah, inilah maksud saya kenapa kemudian saya juga senantiasa selalu berdiskusi. Saya juga bukan yang ahli di bidang itu, tapi kita berusaha lah mencari tahu. Terus mencari tahu, dan inilah analisa-analisa yang selalu saya lakukan. Gitu ya. Ke depan yang namanya industri khususnya dunia olahraga dan lebih khusus lagi di sepak bola itu harus betul-betul dimaksimalkan. Ya. Ketakutan kita akan seorang anak terjun ke dunia sebagai profesional sepak bola itu harusnya sudah tidak ada lagi. Betul. Ya. Tapi nyatanya saya sendiri saja saat ini masih takut kalau anak saya memilih jalur itu kan gitu. Jujur saja saya katakan. Bahkan orang tua yang lain pun masih sebenarnya sama, kecuali yang punya pemikiran berbeda atau mungkin bahkan yang secara ekonomi mungkin malah tidak mampu katakan gitu ya. Tidak ada pilihan lain maksudnya gitu ya. Nah, saat ini itu harus kita bisa hilangkan. Karena pada akhirnya harusnya antara kesejahteraan dan prestasi itu berjalan beriringan. Gitu. Betul. Ya kan? Apapun cabang olahraganya. Ya, kita sudah lihat lah beberapa cabang yang mungkin di kita tidak terkenal, di luar negeri kemudian dia berprestasi, tapi juga sangat sejahtera gitu. Apa sih sebetulnya membedakannya itu? Dan faktor apa kira-kira yang akan membuat seseorang itu kemudian bisa demikian penghasilannya yang berkecukupan gitu. Itu saya kira, Bang. Oke. Ini menarik sekali nih, Pak. Apalagi passion Pak Uden sudah dari awal memang akhirnya juga mau mencoba untuk meneruskan mimpi dari pemain-pemain muda, Pak ya. Nah,
Kita sebentar lagi juga ada kaitannya juga ini yang menarik nih Pak untuk bicara tentang PON nih. Persiapan tim bola putri DKI nih khususnya nih Pak, sepak bola putri juga sedang menggeliat ya sekarang ya Pak ya. Nah, menurut Pak Uden bagaimana persiapan tim bola putri ini? Ya, tim PON Putri DKI saya kira kita sama saja dengan tim yang lain, kita mempersiapkan secara khusus ya. Mhm. Saat ini tim juga sedang melakukan pemusatan latihan, Iya. eh, di mana saat ini tim tersebut memang di tengah pandemi memang beberapa kali mengalami apa namanya, ya katakan penyesuaian-penyesuaian lah ya, karena beberapa fasilitas yang kita gunakan pun Iya, juga mengalami apa namanya, ditutup ya Pak ya? kondisi-kondisi yang tidak bisa kita Betul, gunakan. betul, Nah, betul. ini memang sebuah tantangan ya. Mhm. Oke, tapi saya tidak ingin terlalu ini ke sana. Kita mencoba menggali hal-hal yang terkait dengan sepak bola putri ya. Saya kira sepak bola putri ini juga hal yang menarik ya kalau menurut saya. Eh, Sektor industri di sepak bola putri juga luar biasa, sangat-sangat terbuka gitu ya. Mhm. Di mana produk-produk apa namanya, wanita Iya, khususnya iya. dalam bidang olahraga juga sudah mulai banyak gitu. Betul. Iya. Nah, ini sebuah potensi menurut saya gitu ya. Sehingga saya memulai mungkin dari tim PON Putri DKI ini Mhm, mhm. ke depan ya. Ini udah suatu sinyal bagus buat DKI, dia bisa lolos Iya. ya. Bisa lolos ke PON Papua. Jadi artinya dengan demikian kita harus paling tidak mempertahankan ke depan ini bahwa DKI putrinya sudah bisa lolos. Mhm, Nah, mhm. tinggal menyusul memancing kepada tim putranya, Iya. ya kan? Oke, ini memang berimbas pada persoalan-persoalan di belakang kok putranya belum gitu ya. Nah, itu memang bagian daripada sebuah perjalanan kalau menurut saya. Jadi tim putri ini memang harus kita kelola, harus kita buat untuk kemudian dia bisa berprestasi maksimal ya. Mhm, Jujur memang saya tidak tahu persis kekuatan lawan mhm, mhm. ya, untuk sepak bola putri kita ini ya. Oleh karena itu kita mempersiapkan semaksimal mungkin saja, sambil terus mencari lawan-lawan yang kira-kira bisa kita lakukan uji tanding ya, sambil mengukur kemampuan kita ya, sambil mengukur dan bagaimana menyusun strategi gitu ya. Kebetulan nanti kita juga akan melakukan uji tanding dengan beberapa pemain putra gitu ya. Oke. Kita biasakan mereka bermain dengan tekanan-tekanan, pressure-pressure menjelang pertandingan gitu. Saya kira itu. Iya. Ini pertanyaan menarik nih berikutnya nih Pak, karena Bapak sebagai ketua Asprof di PSSI DKI Jakarta juga pasti tentunya mempunyai target. Apalagi juga kalau saya tidak salah sebagai Pak Ude sebagai manajer tim juga mendampingi nih pasti Ya. tim sepak bola putri. Targetnya apa nih Pak nanti di PON Pak? Target saya sampai final. Itu aja Final. dulu ya. Ya, Karena sekali lagi saya memang buta kekuatan lawan. betul, betul. Target saya sampai final. Ya, kita berharap maksimal di situ sehingga nanti ketika final kita mungkin akan punya pandangan berbeda gitu ya kalau sampai di sana. Udah Karena nanggung Pak udah di final. tanggung gitu kira-kira kan. Karena terus terang jujur buta saya kekuatan lawan, Iya, tapi kita punya potensi lah untuk ke sana gitu. iya. Saya yakin selama pandemi ini Pak, khususnya tadi Pak Uden sudah mengatakan bahwa banyak sekali tantangan. Tetapi kalau boleh di-highlight sebenarnya rintangan apa saja nih Pak yang dilalui tim DKI Jakarta nih Pak untuk menuju PON nih? Ya, memang secara internal Mhm. kita juga mengalami ya beberapa permasalahan ya. Mmm, Itu biasalah iya. dinamika ya, saya kira. Kita beberapa kali juga mengalami pergantian pelatih misalnya ya. Oh, oke. Terus juga manajer. Sehingga tentu berjalannya waktu kan dinamika ini juga sedikit banyak ada pengaruh gitu ya. Mhm, mhm. Tapi tidak tidak terus mengganggu terlalu banyak. Makanya kemudian saya ambil alih supaya kemudian bisa kita satukan visinya sehingga kemudian juga apa namanya target ke depan itu bisa lebih fokus gitu ya. Mhm. Sehingga kemudian nanti kita berupaya fokus kepada sasaran ini bisa tercapai gitu. Oke.
Selain PON, Asprof PSSI DKI Jakarta juga akan menggelar Liga 3 nih Pak, seperti Asprof provinsi yang lain juga. Bagaimana Pak persiapannya sampai sekarang nih? Ya, ini merupakan bagian penting ya dari sebuah federasi, sama juga dengan federasi pusat yang sudah Mhm, mengeluarkan sudah menyelenggarakan Liga Satunya. Itu memang harapan saya sehingga kita kemudian di Asprop juga bisa melanjutkan momen yang sudah diputar di atas, mhm, sehingga kemudian di Asprop juga bisa menggelar Liga 3. Ini memang sangat-sangat kita tunggu ya. Eh, karena memang persoalannya bukan bukan hal yang mampu kita lakukan. iya, Karena masalah perizinan, masalah betul, kemudian ya katakan perizinan, terus di situasi pandemi yang banyak pihak yang harus mempertimbangkan, ini iya, kan bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Asprop. Nah, betul betul, makanya ketika Liga 1 itu bisa digelar, ya mhm, tentu kita sangat bersyukur. mhm, Harapan kita Liga 3 pun nanti kemudian bisa mengikuti mhm, di bawahnya gitu ya. mhm, amin, Oke, iya, sampai dengan saat ini ya Liga 3 kita insya Allah ya mhm, bisa berjalan, perjalanan untuk menuju ke sana sudah ada, sudah nampak gitu ya, sudah iya iya, kelihatan. mmm, Dan berbagai upaya untuk memperbaiki kompetisi-kompetisi yang lalu, mhm, ini sudah juga berjalan. Kita tahu kesulitan DKI itu sesungguhnya adalah persoalan fasilitas, betul, iya sarana prasarana iya, ya. Jangan dikira kemudian oh DKI ibu kota gitu ya. mhm, eh, Segalanya mudah, ternyata tidak ya. 2 tahun saya sebagai Asprop di DKI ini, mhm, 2 tahun itu pula kami sangat sulit mencari lapangan untuk pertandingan, untuk menggelar Liga 3 kita. iya, Tapi saya nggak mau mati akal ya. mhm, Kemudian saya mencoba bekerja sama mhm mhm, dengan TNI Polri. iya, Saya membuat MOU agar bisa menggunakan fasilitas fasilitas, yang ada pada mhm, mereka. iya, Yang penting liga kita bisa berjalan. mhm, Nah, ke depan ini kita juga sudah mulai membangun komunikasi dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga. oke, Eh, kita diberi keleluasan untuk menggunakan. Ini mudah-mudahan bisa betul-betul terrealisasi karena sampai dengan saat ini kita belum ada MOU, tapi arah ke sana sudah ada. Sehingga kepastian menggelar Liga 3 itu semakin jelas gitu ya. wah syukurlah, Nah, iya, jadi fasilitas sekali lagi di Jakarta itu memang sangat-sangat berbeda mhm, ya. Katakanlah seperti tetangga kita Jawa Barat, Jawa Timur jangan dibandingkan dengan DKI. Mereka sepanjang mata memandang tuh lapangan semua iya gitu kan. iya iya iya, Sementara di DKI ini sangat sulit. Kita geser sedikit saja sudah bukan wilayah kita, misalnya betul, Depok, Bogor, ya kan, Tangerang dan sebagainya. Sehingga DKI ini sekali lagi untuk fasilitas lapangan memang sangat-sangat sulit betul, gitu ya. Nah, kembali kepada upaya kami saat ini supaya kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di mhm, stadion-stadion di milik Pemda ini, kita menunggu saat ini, menunggu MOU yang kita sudah buat, sehingga beberapa pasal yang harus disetujui oleh kedua belah pihak nanti, kemudian baru kita sama-sama lakukan penandatanganan. selain masalah infrastruktur yang di dalamnya ada lapangan Pak, tapi yang Pak Uden rasakan rintangan apa saja nih Pak dalam masalah mengelola pembinaan sepak bola DKI Jakarta? Ya, banyak hal memang kita memang pahami lah ya, Mhm, bahwa sesungguhnya klub-klub kita juga sebenarnya dalam kondisi yang mungkin tidak ideal ya. oke, Banyak klub yang secara ya namanya aktivitasnya mhm, mungkin tidak tidak seluruhnya mungkin iya ya, tidak iya seluruhnya iya, aktif. Ya oke lah mungkin pandemi, tapi di samping itu juga perlu adanya semacam ya pencegahan mhm ya, perlu adanya sebuah eee, penyelarasan mhm manajemen di mhm klub-klub yang ada pada kita ya, mhm supaya semuanya melakukan upaya-upaya yang sama gitu. mhm
Jangan sampai klub yang sudah ada di Asprop malah kalah aktivitasnya, Iya, kegiatannya dengan klub-klub yang ada di luar Asprop misalnya gitu. iya, Kita sudah sangat-sangat jelas melihat banyak sekali klub-klub yang gemerlap di luar ya, betul, betul. dengan berbagai aktivitas kegiatannya gitu, Iya, dan sangat menjanjikan untuk sebuah kemajuan ke masa depan gitu. Sementara klub-klub yang di Asprop mungkin ada yang sekedarnya saja iya. mengelola begitu ya. Nah ini harus tidak boleh terjadi sesungguhnya, sehingga harus kita motivasi, kemudian kita lakukan sebuah apa namanya, reformasi di dalamnya ya. Betul. Makanya saya berupaya untuk coba melakukan sebuah terobosan ya. Kita juga memberi kesempatan kepada klub-klub yang memang kemudian punya potensi melalui mekanisme yang fair gitu, sehingga mereka kemudian bisa juga aktif berkompetisi di Asprof. Makanya kita akan kelola nanti bentuk kompetisi kita itu berbeda Wah, ya. menarik ditunggu ya, Pak. Promosi dan degradasi itu penting Iya. karena menurut kami dengan adanya itu proses apa namanya seleksi alam itu berjalan. Mhm, mhm. Mana klub yang betul-betul membina klubnya dengan baik, mana yang tidak itu akan dengan sendirinya. Sementara di masa lalu kita lihat klub itu tanpa ada proses itu gitu. Pak Uden pasti mengikuti nih bagaimana munculnya klub-klub baru, Pak. Hmm. Khususnya di Liga 2, Pak ya. Ya, ya. Dan saya yakin di Liga 3 di Republik ini pasti banyak sekali yang akhirnya berminat juga, Pak, untuk membeli klub Ya. gitu ya sebenarnya. Nah, mungkin Pak Uden juga bisa jelaskan, Pak, sebenarnya benefit apa punya klub, ya kan? Terus kemudian bagaimana caranya mengangkat klub-klub yang mungkin sebenarnya namanya sudah lama punya histori gitu, tapi mungkin selama ini mungkin kurang dikenal sama masyarakat ya, Pak ya. Gimana tuh menurut Pak Uden, Pak? Ya, kita lihat fenomena ya yang saat ini berjalan. Ini sebetulnya fenomena positif Iya, betul. karena itulah sesungguhnya industri gitu ya. Iya, iya, iya. Sebuah klub ketika dikelola oleh orang yang memang punya kemauan menuju kepada ya katakanlah pencapaian benefit dan sebagainya seperti itu, itulah sesungguhnya yang benar gitu. Karena benefit itu sesungguhnya larinya pada kesejahteraan, Iya. ya kan? Inilah yang tadi di awal saya sampaikan, ya. Kenapa saat itu dulu belum ada pengusaha-pengusaha yang bergairah untuk mengelola itu gitu Mengelola. ya. Iya. Sangat-sangat tragis kita lihat ya di Liga 1 saja. Ya, dulu ya kita lihat Iya. ada sebuah klub besar kemudian tidak mampu menggaji pemainnya. Pemainnya. Bahkan ada pemain asing yang sampai kemudian meninggal Iya. menunggu gajinya kemudian tidak kunjung datang. Betul. Nah, kita berusaha menghindari itu ya. Makanya membangun federasi ini kan kemudian pada akhirnya adalah membimbing Mhm. klub-klub, ayo kamu maju bergerak terus supaya kemudian pencapaian kepada pengelolaan manajemen yang baik itu tercapai. Mhm. Makanya kalau menurut kami ya itu sesungguhnya klub itu tidak perlu dikelola oleh figur-figur tertentu sebenarnya. Mhm. Asal dia ya secara amanah begitu ya, mengelola klub dengan baik ya. Dia kemudian secara jujur mengelola dengan baik kepada pemainnya dan sebagainya. Pelan-pelan merangkak maju untuk pencapaian-pencapaian secara manajemen gitu ya. Itu insya Allah bisa berkembang baik. Nah oleh karena itu tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa pada akhirnya klub itu adalah sebuah entitas bisnis, Mhm. ya kan? Mhm. Di mana pemain pelatih bernaung di sana, Iya. ya. Dia mencari penghidupan di situ. Dia berupaya untuk bisa mencari nafkah di situ. Nah makanya harus ada saling pengertian di dalamnya gitu ya. Mhm. Mhm. Si pemilik klub kemudian memperhatikan nafkah ya penghasilan daripada pemain pelatih dan sebagainya, dan klub juga berusaha untuk terus-menerus mencari benefit Iya. untuk kesejahteraan, untuk keberlangsungan klubnya gitu. Oke. Saya kira ini sebuah apa namanya hal yang normal terjadi. Nah ini hanya mungkin dimiliki oleh orang yang punya apa namanya pengetahuan tentang itu. Pengetahuan. Itu saya kira. Oke, ini menarik nih. Ini
berikutnya nih Pak, mungkin juga masyarakat juga mungkin kemarin ingin mengetahui lebih lanjut karena Bapak juga menjabat sebagai manajer timnas Indonesia di SEA Ya. Games di 2021 ya Pak, namun harus tertunda nih. Nah, bagaimana strategi Pak Uden nih untuk membawa timnas kembali meraih prestasi karena boleh dikatakan nih selalu tolak ukurnya adalah SEA Games ya Pak ya, karena kita sudah lama sekali tidak meraih medali emas di Ya. SEA Games. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Uden strategi dan Bapak mungkin pasti saya yakin punya strategi seperti apa nih Pak? Ya, kalau strategi saya kira tentunya tidak akan saya bahas di sini itu. Oke, ya. Tapi itu gini ya. Pertama yang harus kita pahami kedudukan manajer dan pelatih Mhm, kepala di Indonesia ya. mhm. Saya ingin coba menjelaskan itu. Saya beberapa kali memang menjadi manajer. Ya. Ya. Nah, manajer yang ada di Indonesia itu berbeda dengan pengertian manajer yang ada di luar. Betul. Ya. Kalau di luar itu memang sampai dengan kita menyusun formasi pemain gitu ya. Itu manajer di Indonesia. Sementara manajer yang ada di kita itu pengertian manajer ya kita adalah bagian daripada manajemen tim Mhm, mhm. ya, pengelolaan manajemen tim ya, yang tidak masuk ke area bagaimana kita menentukan strategi permainan hari ini, bagaimana kita menentukan pemain yang akan turun pada hari ini, itu tidak sampai ke situ. Teknis ya Pak ya, Itu nggak sangat-sangat teknis ada di pelatih. Artinya kalau kita mau cerita itu ya kita harus sama-sama kalau betul. bicara, ya kan. Nah paling tidak tapi saya bisa menjebatani, ya, menjebatani antara manajer dengan pelatih kepala, Mhm, ya. Nah ini yang akan saya lakukan gitu ya. Apa yang tidak bisa disentuh oleh pelatih kepala, apalagi kalau seandainya mungkin pelatih saat ini adalah pelatih asing ya. mhm, mhm. Tentunya antara pelatih yang orang asing dengan kita kan pasti ada sisi-sisi yang mungkin tidak bisa disentuh oleh dia gitu. Mhm, mhm. Tapi bisa kita lakukan dengan kita selaku uh, apa namanya ya sesama gitu ya, Iya, yang iya. secara bahasa sama dan sebagainya. Mereka bisa kemudian bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka dan sebagainya. Nah ini yang akan kayak saya apa namanya saya manage gitu ya Mhm. antara saya membagi tugas dengan pelatih. Pelatih. Nah itu saya kira. Jadi soal strategi kita harus menyelaraskan Iya. dengan pelatih gitu. Dan tentunya saya juga akan meminta terus kepada pelatih kepala bahwa saya harus uh, apa namanya mendapatkan apa yang dimau oleh negara gitu ya. Betul, Saya betul. akan dorong dia untuk bahwa ini keinginan negara gitu. Ini adalah harapan bangsa gitu. Dan pelatih harus bisa mewujudkan itu sama-sama. Apa yang menjadi kekurangan pelatih, apa yang menjadi permasalahan pelatih, ayo bicarakan dengan saya. Yang penting target itu tercapai. Memastikan mental para pemain selalu siap tempur ya, Pak ya? Betul. Nah, itu Itu. kan sisi-sisi yang mungkin tidak bisa dimainkan oleh Iya, pelatih, apalagi betul. terkendala bahasa kan. Iya. Nah, mungkin disitulah saya bisa berperan gitu ya. Menyampaikan motivasi, ya kan, hal-hal yang terkait dengan harapan yang ingin dicapai oleh pendukung-pendukung ya, Iya. yang sudah sangat haus dengan prestasi itu. Nah, itu Mhm, mungkin saya bisa masuk area itu gitu. betul. Jadi pekerjaan yang nantinya juga sangat berat juga, Pak, sebagai manajer karena Betul betul betul. Saya paham itu. sekian banyak pemain yang harus dia kan Betul dipastikan betul. siap tempur. Nah, ini luar biasa nih buat saya nih, Pak Uden karena cerita-cerita tadi terus akhirnya juga sekarang Bapak juga mengemban banyak jabatan nih Pak, Ketua Asprof DKI, terus kemudian tenaga ahli Menpora dan juga aktif di kepolisian juga. Ini sebenarnya Bapak bagaimana nih caranya membagi fokus di tengah kesibukan Bapak nih? Ya, pertama yang jelas saya adalah seorang anggota Polri Hmm. dan itu adalah profesi saya. Iya. Tentunya itulah yang utama buat saya, ya kan. Uh, Adapun tugas lain, ya kan, yang dipercayakan kepada saya itu juga bagian penting daripada apa Amanah Pak namanya ya? kepentingan di situ kan artinya kepentingan bagaimana kita juga ikut serta di Iya, dalamnya iya. gitu ya. Meskipun saya berprofesi sebagai anggota Polri. Mhm. Jadi kedua keseluruhannya itu sangat penting, ya kan. Semuanya itu sama-sama buat saya. Ketika saya kemudian berperan banyak
diberikan peran atau tanggung jawab kepada hal-hal yang melekat di pundak saya, ya akan Hmm. saya lakukan apapun resikonya begitu ya. Iya, iya, Nah, kebetulan saat ini saya sedang berada iya, di lingkungan Kemenpora, ya kan, selaku tenaga ahli. betul. Nah, tentunya saya akan berupaya memberikan ya seluruh segenap kemampuan saya untuk membantu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya Mhm, mhm. mendukung penuh apapun kebijakan yang dilakukan Pak Menteri, dan saya juga memberikan masukan-masukan yang memang diperlukan kepada Pak Menteri. Begitu juga di luar sana, saya juga sebagai ketua Asprop, ya saya berupaya bagaimana kemudian kita mendinamisasi Iya, organisasi ini untuk lebih maju terus setiap saat gitu, dengan berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. luar biasa, Pak, Gitu. ya. Nah, kita nih semua di studio Akurasi TV, sangat, terhormat nih, Pak, karena, Bapak membawa juga nih sedang menyelesaikan taskap nih, Pak, ya, untuk di Lemhanas. Bapak juga, apa namanya, mungkin bisa menceritakan nih, mungkin visi misi Pak Udin yang tadi, udah diceritakan, akhirnya, harus membuat taskap di Lemhanas yang nanti mungkin, kisi-kisinya adalah membangun sepak bola Indonesia yang mendunia, Pak, ya. Mungkin bisa jelaskan nih Pak, secara rinci tentang hal tersebut nih Pak? Iya, ini bermula dari, ya kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan Lemhanas ya. Iya. Kita tahu bahwa pendidikan Lemhanas itu kan sesungguhnya adalah sebuah pendidikan bagaimana kemudian kita mengelola negara ini Mhm, sesungguhnya, dengan berbagai macam permasalahannya gitu ya. Dari aspek ya ideologi, politik dan lain sebagainya ya, mhm, mhm. ekonomi, budaya. Kemudian saya mendapatkan sebuah ya katakanlah sebuah hal baru jika dikaitkan dengan bagaimana kemudian apa sih sebetulnya yang dibutuhkan antaranya ya, di Mhm, antaranya mhm, oleh negara ini gitu, untuk bagaimana kita merekatkan persatuan kita. mhm. Saya melihat bahwa itu ada di sepak bola. Sepak bola ini sebagai alat pemersatu. Iya. Jadi kalau ada seorang tokoh dunia yang cukup terkenal, Nelson Mandela, Mhm. mengatakan, ya kalau ada satu kekuatan di planet ini yang menyatukan ya dunia ini, itulah sepak bola. Betul. Ya, kita tahu Brazil adalah negara sepak bola, Iya, bahkan menganggap sepak bola sebagai agama. betul. Siapapun masyarakat Brazil ketika timnasnya bermain, dia akan secara alamiah gitu ya, Mhm, mhm. akan bukan hanya menyaksikan tapi juga atmosfer yang ada di dalamnya itu menyatu di situ gitu. Menyatu dari berbagai macam perbedaan. Nah, sama lah. Ya, kita berupaya, kita memang bukan Brazil. Kita memang apa namanya? Negara yang kemudian juga sama mencintai ya Iya, sepak bola ini. iya. Sepak bola ini kemudian kalau kita lihat menyatukan perbedaan. Ya. Itu kita bisa lihat auranya ketika timnas kita bermain. Iya, betul. Ya. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu disatukan ketika timnas kita bermain. Mhm, Nah, oleh karena itu kita berupaya, ya, kita berusaha, dan dari situ kita bisa pahami bahwa sesungguhnya masyarakat kita itu ya bukan hanya memimpikan prestasi timnas kita ya, mhm, tapi juga di situ sebagai pencerminan gitu ya, mhm. pencerminan dari rasa nasionalisme yang kuat. Nah, makanya mengelola sepak bola ini adalah sebuah kewajiban. Ini Oke. yang saya ingin angkat gitu ya. Kenapa? Karena dengan sepak bola itu kita kemudian tiba-tiba bisa kemudian jadi muncul rasa Muncul. nasionalisme kita. Iya. Kita jadi ada ikatan yang kuat untuk bersama-sama gitu, Mhm, mhm. ya. Dari beberapa event yang kita lihat ketika Iya. timnas kita main,
Ya mungkin yang ada pendukung Persija di situ, ada pendukung Persib di situ, ada pendukung macam-macam ya. Ketika timnas main bersatu semua, Iya. menyatu di situ dengan berbagai macam apa namanya karakter yang Karakternya. ada pada mereka. Nah, jadi sekali lagi saya malah punya pemikiran gitu ya. Ini adalah bagian eh, mekanisme yang harus diangkat untuk menyatukan bangsa ini. Jadi betul-betul mulia sekali nih Pak, Taskapnya betul-betul Pak Uden paham sekali sepertinya kan, berarti kan permasalahan yang betul-betul akhirnya tadi yang dikatakan belum jadi industri sampai ke depannya. Tapi berarti yakin Pak ya, sepak bola Indonesia suatu saat akan menjadi ikon negara juga Pak ya? Harus ya. Artinya pada akhirnya kan passion Iya, itu menentukan ya. betul. Seseorang mau bergerak di mana itu kan memilih. Iya, Kita mau dikenal sebagai apapun itu tergantung passion kita iya, gitu. iya. Nah, inilah mungkin ya sebuah cita-cita saya ya kan. Kita kan tentunya pasti pada sesuatu saat ingin juga dikenal sebagai apa gitu kan. Betul, betul. Ingin Meninggalkan dikenang legacy Pak sebagai ya? apa kan gitu kan ya. Eh, saya merasa ini passion saya gitu. Iya, Dunia olahraga secara umum, tapi sepak bola secara khusus itu menjadi bagian dari kehidupan saya sehari-hari. oke. Gitu. Sehingga harus ada yang bisa saya sumbangkan gitu untuk sepak bola Indonesia khususnya. Gitu. Oke, ini ada sesuatu yang menarik lagi nih Pak, yang harus diketahui oleh masyarakat. Pak Udin ini baru saja menyelesaikan kursus kepelatihan nih Pak. Sebenarnya luar biasa kesibukannya Pak Udin, dan mungkin sebenarnya alasan apa nih Pak mengambil langkah itu, dan harapannya setelah mendapatkan Ya, sertifikasi tersebut kepelatihan tuh seperti nantinya apakah memang ya, mau terjun sebagai ya. manage klub? Jadi kalau bercerita pelatih ini banyak banyak hal yang sebetulnya ingin saya teruskan dari passion itu sebetulnya. Ya. Kebetulan bukan hanya soal pelatih, saya juga sedang mengambil S3 di bidang di keolahragaan ya, di Wow. UNJ ya. Eh, sudah berjalan beberapa tahun. Ini ingin saya selaraskan Iya, sebenarnya. iya, iya. Ini kembali kepada passion dan kita ingin dikenal sebagai apa gitu ya. Eh, jangan sampai kita lompat-lompat gitu ya. Betul, betul. Kita harus fokus pada bidang apa sebenarnya gitu. Kembali lagi nih Pak, kita mau dengar langsung juga nih visi misinya dari Pak Uden. Apa yang harus menjadi perhatian dan yang harus dibenahi dari sepak bola Indonesia Pak? Kalau Pak Uden melihat selama ini seperti ini, di luar pandemi tentunya mungkin ya Pak ya, karena kan kondisinya mungkin tidak ideal. Tapi apa sih yang menjadi yang harus dibenahi Pak dari sepak bola Indonesia? Tata kelola klub. Ya. Oke. Kenapa saya bilang tata kelola klub? Itu penting. Karena disitulah pelatih, pemain bergantung hidupnya. Oke. Kalau kita kembali ke awal cerita saya, kenapa kemudian saya juga masih tidak berani mengambil pilihan profesi ini? Karena memang belum ada jaminan kehidupan di situ. Kalau klub-klub kita hebat, klub-klub kita kuat, ya seperti di luar negeri yang sudah mampu menggaji seorang pemain sekian ratus miliar, sekian miliar, ya siapa yang mampu menghentikan itu? Gitu kan. Tapi sangat miris kalau kita bandingkan, kemudian ada klub di tempat kita yang tidak mampu menggaji pemain, pelatih, ya kan? Iya. Nah, berarti ada yang salah di situ. Ya. Karena klub itu harusnya menjadi tempat bergantung pemain, pelatih mencari penghidupan di situ. Karena memang profesinya itu. Iya. Ya. Coba bayangkan kita berprofesi, terus kita nggak ada yang nanggap gitu loh, nggak ada yang manggil gitu, atau nggak ada yang mempekerjakan kita, gimana rasanya? Betul. Nah, oleh karena itu tata kelola klub ini menurut saya ini menjadi vital. Ya, klub semakin profesional, klub semakin kaya, otomatis di situ juga pemain akan berkembang dengan baik. Dia tidak mungkin cari pemain yang tidak baik. Dia akan bisa panggil pemain-pemain hebat di situ, karena klub mampu bayar, ya kan? Karena klub punya duit. Nah, kalau nggak punya duit ya paling sekadarnya cari pemain. Nah, ini kan sebuah persaingan di situ nantinya. Iya. Ya akan bermunculan orang-orang hebat ya. Pemain-pemain hebat di situ. Nah, jadi kalau di Jakarta ada klub secara tata kelola bagus, kaya kalau bahasa istilah kita. Ya kan? Pasti juga akan didatangi oleh pemain-pemain hebat yang juga ingin cari kehidupan di situ.
Betul, betul. Di Bandung ada klub kaya raya hebat, manajemennya bagus dan sebagainya, tidak takut bubar dia kan, Iya, pasti akan didatangi pemain hebat juga. iya. Begitu seterusnya. Dan kita harapkan semua akan seperti itu. Ya. Liga 1 kita begitu, Liga 2 juga begitu. Jadi ketika degradasi, promosi itu memang klub-klub yang secara manajemen tata kelolanya bagus. Tidak ada lagi klub-klub yang kemudian ya dengan kata lain ya bubar di tengah jalan gitu loh. Ya, dengan alasan-alasan yang klasik, tidak ada finansial dan sebagainya. Karena selama ini juga banyak klub yang sepertinya proyek tahunan ya Pak ya. Misalnya begitu mereka turun langsung udah Bubar. Itu yang saya maksud. Ya. Ini kan tidak menjamin masa depan, iya, ya. iya, Pemain itu kan yang penting kepastian, betul. ya kan? Kepastian gajinya dibayar, Mhm, kepastian dia akan berapa lama di klub itu, gitu kan? mhm, Itu harus mhm. jelas buat Iya, mereka. Ya kita tahulah sekarang ini kontrak-kontrak pemain kita kan rata-rata setahun aja kan. iya, iya, Nggak ada yang klub mengontrak pemainnya iya, 2 tahun, 3 tahun kan nggak ada seperti di luar negeri sana. betul. Jadi tidak tidak ada kepastian buat pemain-pemain itu, gitu. Nah ini menurut saya ke depan ini harus dipikirkan, Mhm, mhm. harus dirubah sistemnya. Kemudian juga mungkin perlu ada ya audit, perlu ada pendampingan manajemen di tiap-tiap klub dengan apa namanya, bantuan mungkin dari federasi atau dari pemerintah Mhm, untuk bagaimana sih mengelola sebuah klub itu mhm, sehingga kemudian bisa berkembang dengan besar, ya. Jangan ada klub kemudian tiba-tiba cepat besar gitu ya, mhm. tapi kemudian cepat juga bubar. Ternyata kalau diselidiki hanya karena ada kekuatan figur tertentu gitu ya. Nah, ini juga harus kita apa namanya? Kita hindari gitu ya. Mhm. Klub itu nggak perlu ada tokoh, ada apa di situ, tapi kalau dikelola dia dengan baik secara profesional, Profesional. amanah gitu ya, pelan-pelan dia dapat penghasilan, Iya, dikelola, disimpan, diinvestasikan dan lain sebagainya, terus bergerak, itu insya Allah bisa lebih baik ketimbang dia mengandalkan tokoh atau apa yang hanya sekedar mencari popularitas, memanfaatkan kepentingan-kepentingan tertentu misalnya gitu iya, kan. Ya, apalagi ya nuansa-nuansa politis seperti itu kan sangat kental di olahraga kita ya. betul. Nah, ini harus kita lakukan terus pendampingan kalau Iya, menurut kami. iya. Sehingga klub itu juga jangan dibiarkan sendiri bergerak, tapi juga terus apa namanya, ada jalan yang kemudian mengarah kepada kemajuan ke depan gitu. Oke. Pak Udin, kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih, Pak. Panjang sekali dan saya yakin sebenarnya waktunya kita masih bisa mungkin nambah 1 jam lagi, tetapi ini kita pertanyaan yang mungkin menjadi sebuah gongnya nih mungkin nih Pak. Apa mimpi besar Pak Udin nih Pak untuk sepak bola di tanah air Pak? Ya, Mimpinya apa ke depannya Pak? saya kira kalau soal mimpi ke depan tentunya tidak ada lain, ingin sepak bola kita maju. Ya, Itu bahasa mudahnya ya. Bagaimana sepak bola kita, timnas kita disegani. betul. Bagaimana klub-klub kita kemudian menjadi klub-klub yang kaya raya, Iya. ya, kuat, ya, melegenda, ya. Nah, ini berdampak nanti ke depan adalah kepada prestasi. Pasti Nah, jadi otomatis Pak ya. jadi saya tidak mau katakan prestasi di depan, tapi sebenarnya akarnya itu apa gitu ya. Mhm, mhm. Nah, jadi untuk bisa maju sepak bola kita, ya harus dikelola secara benar gitu. Ya, federasinya benar, Mhm. ya, apa namanya, personil, SDM yang ada di sana Iya. betul-betul orang yang memang punya dedikasi, punya kemauan untuk membangun sepak Mhm, bola gitu, mhm, amanah gitu mhm. ya. Dan kemudian imbasnya adalah kepada kompetisi yang sehat. Ya, Iya. kompetisinya juga harus baik, ya. Kompetisinya harus fair, adil dan sebagainya ya. Tidak lagi ada kecurangan-kecurangan secara struktural di situ, ya Betul. kan? Sehingga ketika kita menyaksikan, oh ini mah sandiwara misalnya gitu. Iya, Nah, itu iya. sudah harus tidak ada lagi. Jadi memang betul-betul bersih lah sepak bola kita. Insya Allah kalau ini dijalankan dengan baik,
prestasi itu akan muncul gitu ya. Karena apa? Antara kesejahteraan tadi saya sampaikan. Iya. Dengan prestasi itu berjalan beriringan. Mhm. Ketika pemain itu sejahtera, insya Allah prestasinya dia akan berusaha mengejar. Seorang Cristiano Ronaldo mengapa kemudian dia menambah jam latihannya di Betul. luar jam latihan yang ditetapkan oleh pelatih? Iya. Karena dia merasa, ya, kalau dia menurun performanya, otomatis juga akan menurunkan nanti income-nya dan sebagainya. Betul. Itulah sikap seorang profesional kalau Iya, menurut betul, saya. Pak. Ya. Dengan dia menurun, income juga akan menurun. Mhm. Nah, ini juga yang akan berimbas kepada pemain-pemain yang ada di kita, supaya tidak terjadi demikian gitu ya. Mhm. Kesejahteraan itu harus terus berjalan. Karena dengan tidak sejahtera banyak terjadi kerugian-kerugian. Ya, bisa mafia bola masuk di situ. Ya, Iya. bisa kemudian diatur oleh mafia dan sebagainya. Nah, kasihan. Iya. Ya, pemain-pemain kita tidak boleh dibuat seperti itu. Dia harus disejahterakan, dia harus diangkat derajatnya, dan kemudian kejujuranlah di atas segala-galanya. Wah, luar biasa nih Pak Uden. Ini sepertinya mulai saat ini kita harus mengikuti sepak terjang Pak Uden karena banyak sekali yang mungkin nantinya kita tunggu sebenarnya nih buah kesuksesan dari kepemimpinan dari Pak Uden. Dan saya harap nanti juga ada waktu lagi di saat Pak Uden duduk lagi bersama saya lagi untuk kita mengobrol akhirnya betul nih teori yang sudah terjadi nih. Ya. Menyambung tadi garis titik yang dari S3 terus ke pelatihan dan yang lain-lain gitu ya. Pak Uden, saya sangat mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak hadir di sini. Saya ucapkan sukses Pak untuk semuanya. Terima kasih. Ya, dan kita mengharapkan memang dari Pak Uden juga sepak bola Indonesia ini nanti juga salah satunya bisa menjadi mendunia lagi Pak ya. Amin. Sehat-sehat selalu Pak, sukses Terima semuanya kasih. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.